berbagi sedikit perspektif tentang cinta diri ini dalam Islam. Masih ada waktu 10-15 menit. Tadi kan kita disuruh bersyukur. Nah, itu ada ayatnya, surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Manfaatnya untuk kita yang bersyukur. Ini kalau pakai bahasa Indonesia, barang siapa berterima kasih, itu sebenarnya manfaatnya untuk yang mengucapkan terima kasih, bukan untuk yang diberi terima kasih. Ya, yang kalau konteksnya ayat ini ya kepada Allah. Ya seperti saya bilang tadi, efeknya syukur yang nomor satu itu berarti adalah kepuasan kita terhadap hidup. Kalau kita puas terhadap hidup kita, kan kita bahagia. Maka wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Tidak usah khawatir, wah Allah itu sudah tidak butuh apa-apa Pak. Kalau saya mengucapkan terima kasih ya tidak ngefek apa-apa. Saya alhamdulillah tidak ngefek apa-apa sama Allah. Tidak. Manfaatnya untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka kalau kita bersyukur berarti kita menerima, kita puas terhadap hidup kita, kita cinta terhadap hidup kita. Dan itu manfaatnya akan kita panen. Tadi kan cinta diri itu macam-macam manfaatnya. Kecuali kita tidak mau wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita kufur ya tidak ngefek apa-apa juga buat Allah kalau kita kufur. Allah itu maha kaya, maha terpuji, ya kita saja yang rugi. Ini maksudnya ayat ini. Nah, ada hadis ini yang sering sekali dikutip. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Coba diperhatikan redaksinya. Ini kan jelas dari hadis ini sebenarnya yang kita dulukan apa? Mencintai diri. Sebelumnya kita sudah mencintai diri kita. Tapi tidak sempurna keimanan kalau kita juga tidak mencintai saudara-saudara kita, sesama kita. Jadi bagi saya hadis ini ya perintah untuk kita mencintai diri dan mencintai yang lain. Kalau kita bisa mencintai yang lain sedalam seperti kita mencintai diri kita sendiri, itulah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini Bukhari Muslim. Jadi kalau ada yang tanya tadi, Pak, tema self love itu tema umum kan Mbak? Ya dalam agama juga sangat dianjurkan kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama itu bisa masuk ke bab syukur, yang kedua bisa masuk ke bab cinta pada sesama. Karena cinta pada sesama itu diawali dari cinta kita pada diri kita sendiri. Nah, ini lanjutannya. Kalau ini secara filosofisnya, hubungannya hakikat manusia dengan cinta diri. Dulu teman-teman mungkin ada sesi ngaji filsafat yang judulnya fitrah. Fitrahnya manusia itu kan 5 ini. Manusia itu makhluk, kemudian mukarram, kemudian mukallaf, kemudian mukhayyar, dan yang terakhir majzi. Makhluk itu berarti hakikat kita ini hanya ciptaan. Kita tidak mengadakan diri kita sendiri, kita ini diadakan. Tapi kita juga mukarram. Kita ini sangat dimuliakan. Kita ini ahsanut takwim. Allah sangat cinta, sangat bangga pada kita.
Begitu kita diciptakan, kita dibanggakan di depan para malaikat, bahkan nanti semuanya disuruh sujud pada kita. Kita ini mukarram. Tapi manusia ini dengan segala keistimewaannya punya amanah, punya tugas tanggung jawab. Nah, kita juga mukallaf. Kita ini punya tugas untuk beribadah dan juga menjadi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan dua ayat yang menunjukkan taklif kita, tanggung jawab tugas kita. Menyembah Allah dan mengkhalifahi alam semesta. Nah, untuk kita menjalankan tugas, ini Allah memberi banyak sekali potensi, banyak sekali kemampuan, bahkan kemampuan apapun diberikan oleh Allah pada kita, yang kalau kita salah milih kemampuan-kemampuan ini, tugas tidak akan tertunaikan. Kita punya daya pilih, mukhayyar. Kita itu ingin bohong bisa, ingin jujur juga bisa. Kita ingin patuh bisa, kita kufur juga bisa. Ini namanya daya pilih, mukhayyar. Hanya manusia yang dianugerahi ini. Malaikat pun tidak. Setan pun tidak. Manusia yang bisa milih. Mau jadi seperti malaikat atau jadi seperti setan ya bisa. Bahkan jadi seperti binatang bisa. Bahkan lebih rendah dari binatang, asfala safilin ya bisa. Ini namanya mukhayyar. Dan jangan lupa, pilihan-pilihan kita akan kita tanggung sendiri akibatnya. Itu namanya majzi. Ada balasan. Jadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, kita akan melihat hasilnya. Demikian juga kalau kita melakukan keburukan, kita akan melihat hasilnya. Nah, sehubungan dengan cinta diri tadi, ini masing-masing ya ada hubungannya. Status kita, hakikat kita sebagai makhluk itu nanti berhubungan dengan cinta diri bagian self-awareness, kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, hanya makhluk. Maka jangan sombong, kita itu bukan yang ada sendiri, bukan yang sempurna. Keberadaan kita tergantung pada Allah. Nah, ini status kita sebagai makhluk ini berhubungan dengan kesadaran diri. Status kita yang oleh Allah dimuliakan, mukarram, itu berhubungan dengan self-esteem, kebanggaan diri. Alhamdulillah Allah ini memuliakan kita manusia. Kita punya banyak keistimewaan. Ini namanya self-esteem. Yang ketiga, status kita sebagai mukallaf, ada taklif sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, berhubungan dengan aspek cinta diri tadi, yaitu self-confidence, percaya diri. Jadi aku sanggup, punya daya, diberi Allah kemampuan menjalankan kewajiban. Status manusia sebagai mukhayyar memerlukan self-care, kepedulian. Jangan asal dalam hidup ini. Pilihan-pilihan kita harus tepat. Jangan sampai salah pilih. Dan status kita sebagai majzi yang mendapat balasan ini berhubungan dengan self-love dalam aspek self-refinement, perbaikan diri. Kita kan harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Demikian seterusnya. Biar fama ya'mal miskola dzarratinnya khairan yarah terus. Tambah baik, tambah baik. Ini aspek majzi. Jadi ini dalam perspektif Islam yang self-love tadi ya berhubungan dengan hakikat kemanusiaan kita.